Mereka kalau menggunakan benih itu pasti dari hasil pertanaman sebelumnya. Iya. Nah, hasil pertanaman sebelum itu biasanya kualitasnya tidak sebaik ketika memang benih itu dirakit sedemikian rupa sampai dia bisa menjadi benih unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama saya seorang peneliti, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yaitu Nila Kristina SPMSC. Apa kabar Bu Nila? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah masih sehat. Kali ini kita akan berbincang tentang hortikultura ya? Ya. Hortikultura sesuai kecakapannya, keahliannya gitu. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Oke, Bu Nila, ini kita kan Sumatera Barat kan terkenal juga nih sebagai daerah sentra dari hortikultura. Tapi kita tidak tahu persis apa saja yang ada di Sumatera Barat ini yang berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi petani dan daerah. Kalau di Sumatera Barat ya, ada beberapa sentra pengembangan tanaman hortikultura. Iya. Tanaman hortikultura ini kan macam-macam ya. Ada yang sayuran, kemudian ada yang buah, ada yang rempah, tanaman hias. Oh, tanaman hias masuk ya? Tanaman obat juga masuk. Tanaman obat masuk ya? Tanaman obat, tanaman hias juga masuk. Tanaman hias masuk. Nah, jadi kalau buah itu memang buah-buahan yang dikonsumsi masyarakat? Iya. Ya. Kalau yang buah yang bisa dimakan segar itu masuk kategori tanaman hortikultura. Gitu. Nah, kalau untuk sayuran memang ada beberapa daerah di Sumatera Barat nih yang jadi sentranya. Ada alan panjang dengan kentang, bawang merah hari ini yang sangat intens penanamannya di alan panjang. Yeah. Kemudian daerah tanah datar ya, sekitar Padang Panjang itu ada tomat, buncis kan keluar di sana. Kemudian di daerah sekitar Bukit Tinggi, Padang Luar, 50 Kota, Payakumbuh Ujung, nah itu ada tanaman sayuran-sayuran, wortel keluar dari sana itu. Kemudian kubis, terutama untuk yang jenis kubis bunga, kembang kol, itu satu-satunya produksinya hanya di sekitar Padang Luar. Padang Luar ya, Agam tinggi, ya? Ya, Bukit Tinggi Agam. Nah, sekitar segitu. Kemudian yang arah ke atasnya sayuran-sayuran yang seperti tomat, kemudian yang tidak perlu terlalu tinggi ya, ketinggian 700 meter DPL lah standar. Kalau arah-arah ke Payakumbuh atas 50 Kota ada dekat antara Payakumbuh dengan Pekanbaru ada Pasir Pangaren itu sentra jeruk malah. Nah, kalau daerah lain nggak ada ya? Kalau Pariaman ada, tapi Pariaman saja kan manggis gitu. Manggis ya. Produksinya cukup besar di Pariaman ya? Sudah skala ekspor. Kalau buah-buahan cuma manggis? Kalau kita kan yang sentra, kalau buah durian kan sebenarnya ada ya, tapi itu kan tidak jadi sentra produksi. Dia lebih banyak misalnya dari kebun-kebun petani. Kebun-kebun petani. Ya. Tapi kalau alpukat, saya lupa ini alpukat ada di Pasaman. Nah, dan sudah semi komersil sebenarnya. Jadi dia sudah tidak dalam pekarangan lagi menanam, tapi dalam kebun yang jumlah populasi per hektar itu cukup besar. Jadi kalau dari segi areal memenuhi enggak kebutuhan masyarakat? Yang jadi masalah kebanyakan kan komoditi itu hortikulturanya yang sayuran. Yang sayuran. Karena dia butuh daerah tinggi lebih dari sekitar 700 meter DPL ke atas. Nah, salah satunya itu misalnya kentang. Nah, itu problem sekali. Kalau petani nanam kentang berarti kan dia nggak nanam bawang merah. Nah, kan lahannya itu juga yang di sekitar alan panjang.
Kalau nanam bawang merah berarti berhenti dulu nanam kentang. Jadi silih berganti ya, saja silih berganti. bawang merah, kentang, kubis juga ada sih, kubis crop ya, khusus kubis crop, kubis daun. Nah jadi ya karena Alan Panjang lahannya tidak terlalu luas, petaninya tidak punya lahan yang cukup luas untuk dikembangkan dalam skala besar. Skala besar ya. Tapi kan jumlah petaninya banyak. Jumlah petaninya banyak, maka keluarkan sayuran dari sana juga banyak. Biasanya Bu Nila, hasil produksinya memenuhi enggak untuk kebutuhan masyarakat di Sumatera Barat atau sudah dibawa ke luar daerah? Kalau untuk bawang merah sudah keluar daerah, apalagi dengan kebijakan Pemda Solo sekarang yang gencar sekali mengembangkan bawang merah. Sekarang daerah-daerah sekitar Alan Panjang, misalnya sentral itu kan beberapa daerah itu Sungai Nanam ya sentralnya itu. Nah sekitar Sungai Nanam dulu tidak nanam bawang merah, sudah nanam bawang merah. Sekarang saya jalan-jalan sekitar beberapa bulan lalu ke kota Solo, itu sudah banyak yang menanam bawang merah. Nah dengan demikian pengembangan bawang merah ini sudah sangat baik sebenarnya sekarang sehingga kita kalau tercatat itu sekarang sudah bisa ekspor bawang merah kan? Bisa ekspor ya? Kita sudah bisa ekspor. Kualitasnya berarti juga memadai ya? Sudah bagus. Apalagi kemarin ada kerjasama dengan, saya lihat ada kerjasama dengan IPB untuk merilis varietas baru bawang merah, salah satunya Solo Sakato ya. Dan itu sudah diproduksi, ditanam sama petani? Iya. Hampir semua petani seperti itu? Sepertinya belum semua petani, ya. Tapi sudah mulai dilakukan pengembangan Solo Sakato. Terutama petani yang memang fokus untuk bawang merah ya? Iya. Selain bawang merah, apalagi yang paling paling diunggulkan oleh daerah di Sumatera Barat? Kalau untuk komoditi sayuran, selain bawang merah, untuk Alan Panjang kan kentang. Kentang ya? Kan sentra produksi kentang. Tapi sekarang petani itu lebih memilih nanam bawang merah karena kentang umbi bibitnya bermasalah. Jadi petani sulit mendapatkan umbi bibit. Nah, terutama kalau di ilmunya itu kan umbi bibit berkualitas itu kan yang dari G1 itu jadi susah didapatkan. Jadi mereka hanya mendapatkan umbi bibit dari hasil pertanaman sebelumnya yang diturunkan. Nah, itu kualitasnya tidak terlalu bagus untuk ditanam sebenarnya, tapi itu ditanam oleh petani. Berarti kalau ada bibit yang misalnya tumbuh, setelah itu dipakai lagi untuk jadi bibit yang selanjutnya? Enggak, ditunggu. Kan dia panen semuanya, jadi ada yang panen untuk umbi bibit, nah ditunggu jadi untuk umbi bibit, kemudian itu yang digunakan. Ada juga petani ini yang malah yang panennya sebenarnya gagal, jadi umbi bibitnya yang kecil-kecil yang ditanam gitu. Tapi hasilnya nanti juga bisa cukup besar jadinya, cuma tidak optimal. Tidak optimal ya. Tapi itu memang dari sekian komoditi itu memang yang paling banyak ditanam oleh masyarakat tani itu memang bawang, kentang, tomat. Oh, tomat masuk juga? Masuk ya. Kalau buncis? Buncis jarang. Kalau buncis itu lebih ke arah tanah datar, kemudian yang Bukit Tinggi tadi ya, yang agama itu buncis. Kalau untuk pengembangannya yang dilakukan petani bagaimana? Yang untuk yang mananya? Yang untuk bawang, kentang tadi. Itu kan sudah mulai dijual keluar ya, ada yang dikirim ke luar kota. Ke Pekanbaru juga dikirim, ke Pekanbaru juga ada dikirim. Kemudian kalau bawang merah bahkan terakhir katanya sempat juga ada pengakuan dari sananya, mereka sempat kirim ke Brebes malah. Sebenarnya kan Brebes itu pusat bawang merah, tapi mungkin saat itu stoknya kurang, jadi mereka di sana butuh dan ada yang dibawa ke sana lalu baru diedarkan lagi ke Jawa gitu, daerah yang lain. Jadi memang ada ya perubahan lah ya. Untuk bawang merah sekarang sudah luar biasa. Sudah luar biasa ya. Teknologinya bagaimana, Bu Nila? Kalau teknologi bawang merah budidaya di lapangan itu namanya tanaman hortikultura ya sangat intensif. Mulai dari pengandalian gulma sebelum tanam, itu sudah dilakukan penyiangan gulmanya, saat pembersihan lahan dilakukan
pengendalian gulma yang intensif, bahkan sudah ditanam pun masih dilakukan penyemprotan untuk gulma. Kemudian pemupukannya sudah sangat maksimal, bahkan kalau untuk alan panjang itu kan pemupukannya sebenarnya sudah dalam kondisi gawat kalau menurut saya karena dosisnya sangat tinggi. Kemudian apalagi racun, nah itu lebih super lagi problemnya. Kadar air alan panjang itu kalau dilihat dari kadar pestisidanya sudah melebihi ambang batas kewajaran kan, ambang batas yang diterima. Jadi ya kalau saya katakan teknologi budidaya bawang merahnya sudah luar biasa kalau untuk peningkatan hasil tentu, tapi kalau dalam sudut pandang perspektif keamanan pangan, keamanan kelestarian lingkungan tentu tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya, karena terlalu banyak memakai pupuk, pestisida gitu, dan lahan memang benar-benar digunduli gitu kan. Memang tidak ada alternatif lain selain memakai itu. Bawang merah ini dia memang rentan terhadap serangan hama penyakit. Memang rentan. Itu bedanya dengan bawang putih. Kalau program pemerintah untuk bawang putih berhasil, mungkin bayangan saya alan panjang bisa sedikit berubah. Karena bawang putih ternyata dia tidak terlalu membutuhkan banyak dia serangan hamanya tidak terlalu tinggi, artinya tidak terlalu banyak membutuhkan racun dalam budidayanya. Beda sekali dengan bawang merah. Bawang merah itu diracun 2 sampai bahkan 3 kali seminggu. Tapi kalau bawang putih bahkan kalau mau hanya 1 atau 1 kali dalam 2 minggu. Nah, jadi cukup aman. Mungkin gitu. Pada sifatnya bawang putih biasanya kan membunuh racun juga kan? Ya, kandungannya lebih tinggi. Kandungannya lebih tinggi. Antibakterinya lebih tinggi di situ. Dari penerapan teknologi tadi sebagian besar memang manfaatkan tenaga manusia. Kalau olah tanah mereka sudah menggunakan traktor. Traktor ya? Sudah. Walaupun lahannya terbatas? Ya, mereka sudah sewa. Kalau sewa traktor sudah biasa di situ. Oh, sewa ya. Hanya untuk membuat bedengan yang mereka pakai paha manusia, tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia. Jadi kalau untuk membersihkan lahan, membuka lahan istilahnya itu sudah dengan traktor. Tapi jangan bayangkan ya Rudi, ya mereka punya alat tanam, mereka punya mesin panen gitu ya, atau tidak, sama sekali tidak, hanya menggunakan traktor saja pada awalnya. Ya, cuma gitu. Traktor ya. Saat membuka lahan. Cuma untuk membalikan tanahnya aja ya. Daripada dia pakai baja kerbau ya. Gitu. Oh gitu. Berarti penerapan teknologi tidak terlalu banyak di situ. Bisa dikatakan begitu. Tapi kalau teknologi yang sifatnya racun itu kan sebenarnya juga teknologi juga. Teknologi juga. Sekarang itu kan arah perspektif penggunaan pengendalian hama itu kan sudah ke yang penggunaan mikroorganisme. Nah, jadi produsen pupuk sekarang juga berlomba-lomba itu mencampur katanya. Ini racun tapi di dalamnya ada produk mikroorganisme gitu kan. Sehingga aman lah bagi pupuk masyarakat. gitu kan. Ada produk organisme. Petani sana kalau saya lihat sudah mulai terbiasa menggunakan itu. Misalnya saat mereka nanam bawang merah, celupin dulu dalam bakteri, larutan bakteri, mikroorganisme. Sudah paham mereka yang begitu. Jadi semua dicampur tuh. Nah, mau racun yang kimia ya bahan kimia maupun yang teknologi dari hayati. Dari hayati ya. Dari perkembangannya Bu Nila, ini kan bicara tentang hortikultura itu kan kebutuhan dasar dari masyarakat ya. Tentu dari tahun ke tahun masyarakatnya bertambah, tentu kebutuhannya bertambah juga. Ya. Apakah ada selalu peningkatan dari tahun ke tahun? Produksinya itu? Kalau produksi sebenarnya kan seharusnya tidak bisa bertambah kecuali ada perluasan lahannya dan penggunaan teknologi. Kalau saya lihat lahan itu kan makin lama makin menurun di kita, apalagi di Minang ya. Di Minang itu kan setiap tahun terjadi pewarisan tanah kan. Oh iya. Ke keluarga, ke anak, gitu, dari anak ke cucu gitu kan. Jadi otomatis dari tahun ke tahun jumlah lahan semakin berkurang. Ditambah lagi dengan terjadinya pembangunan kan. Nah, pembangunan itu kan juga menghabiskan banyak areal produktif. Iya. Nah, jalan-jalan, area produktif, rumah area produktif semakin berkurang memang. Gitu. Dan itu berpengaruh ya kepada produksi. Ya. Nggak cukup dengan peningkatan teknologi misalnya dengan luas area yang kecil tapi produksinya besar gitu kan.
teknologi apa yang dipakai petani ya? Paling dia hanya mampu meningkatkan produksi misalnya dari 6 jadi 7 ton ya kan, atau 8 ton. Ya. Kalau orang kan sering sebut Jepang kan, luas areanya cukup di atas gedung tapi produksinya juga besar gitu kan. Itu biasanya digunakannya untuk pertanian perkotaan. Kalau yang pedesaan jarang sekali. Itu. Yang istilahnya tanaman buah dalam pot gitu ya, atau pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan rumah ya kan. Nah itu di perkotaan biasanya. Tapi kalau di desa jarang. Selain areal, luas areal pertanian, apa kendala dari petani itu dalam pengembangan produksinya? Kesulitan yang pertama benih. Benih ya. Benih. Mereka kalau menggunakan benih itu pasti dari hasil pertanaman sebelumnya. Iya. Hasil pertanaman sebelum itu biasanya kualitasnya tidak sebaik ketika memang benih itu dirakit sedemikian rupa sampai dia bisa menjadi benih unggul. Jadi dia kebiasaan petani kita memang seperti itu ya. Iya, karena harganya lebih murah, maksudnya biaya produksinya tentu lebih murah kalau mereka hasilkan sendiri. Tapi kalau yang biasanya benih unggul itu kan mereka beli diproduksi orang lain sehingga mereka untuk mendapatkannya itu mesti dengan harga yang lebih tinggi. Nah dilemanya itu karena tadi lahannya tidak terlalu besar, tentu modal taninya juga tidak terlalu besar kan. Nah dampaknya itu ya tadi mereka kebanyakan sebisanya menggunakan sumber daya mereka yang ada. Nah, mereka memakai benih yang mereka dapatkan dari pertanaman sebelumnya, disimpan lalu ditanam. Kalau dibeli tentu jauh lebih mahal gitu. Jauh lebih mahal. Tapi ada juga kasus yang mereka bisa jauhin, kayak di Padang itu tanaman jagung manis misalnya. Untuk jagung manis itu dia ada beberapa daerah yang memang sudah bisa join dengan pedagang. Misalnya ini benihnya kalian tanam, nanti saya yang ngambil gitu. Jadi dia tidak beli duluan, benihnya dikasih lalu dia tanam, nanti dihitung saja. Bibit disediakan oleh mitra tadi. Iya, oleh mitranya. Lalu nanti mitranya pula yang ngambil, bukan dia pula yang nyari. Tapi harga ditentukan oleh mitra. Iya, tapi sepertinya kalau jagung manis cukup menguntungkan, setahu saya. Cukup menguntungkan ya. Iya. Tapi tidak memberatkan petani lah ya. Di daerah Padang ada di sekitar Kuranji seperti itu sistem joinnya. Jagung juga masih banyak ditanam orang sekarang. Iya. Selain benih. Selain benih. Pupuk. Nah, ini pupuk juga jadi masalah ya? Iya, pupuk kan pupuk subsidi pemerintah kan terbatas. Iya. Terbatas mungkin setiap rumah tangga petani, saya nggak tahu persis sekarang itu berapa jatahnya ya. Maksudnya ada jatah, sementara mereka butuh lebih banyak gitu. Sehingga nggak bisa dapat. Kalau yang dia agak uniknya gini, kalau petani pangan itu biasanya menggunakan pupuk yang subsidi. Tapi kalau petani hortikultura dia lebih suka menggunakan pupuk yang mereka beli gitu. Karena produksinya lebih tinggi jadinya. Produksinya lebih tinggi. Jenis pupuknya pun berbeda dengan yang diberikan oleh pemerintah kan. Jadi artinya mereka lebih cakap sebenarnya menggunakan. Ya. Dari segi tenaga kerja bermasalah nggak? Kalau tenaga kerja, misalnya pengetahuan, misalnya. Kalau saya tidak mau mengatakan petani tidak tahu ya, karena dia pasti pengalaman berpuluh-puluh tahun bertani. Iya. Pasti. Kalau informasi bisa mereka dapatkan dari penyuluh kan, ada bahkan pihak pupuk sendiri sangat gencar memberikan penjelasan ke mereka tentang jenis pupuknya, seperti apa pupuknya, bagaimana manfaatnya, racunnya ini, gunanya untuk ini, kelebihannya apa. Padahal kadang-kadang semua kimianya sih sama gitu. Tapi mereka tahu, cepat berkembang ilmu di mereka. Tapi kalau yang problem itu sebenarnya adalah teknologi yang berhubungan dengan mesin. Nah, kalau mesin itu kan biayanya berbiaya tinggi, kan untuk pembeliannya saja sudah berbiaya tinggi. Nah, jadi petani masih cenderung menggunakan yang cara-cara lama saja. Misalnya kalau racun ya tingginya di pundak lalu disemprot gitu kan. Jadi nggak ada yang alatnya seperti katanya sekarang kan ada drone yang untuk racun. Kalau terbangkanlah drone. Drone. Tapi beda dengan tanaman perkebunan. Kalau perkebunan kan skalanya sudah corporate, sudah usaha besar kan, jadi mereka lebih siap dengan teknologi baru. Tapi kalau
komoditi hortikultura itu secara umum dikelola oleh petani kecil. Tapi kita kan nggak ada perkebunan ya, Sumbar. Kalau untuk hortikultura Nggak ada. Enggak. Tapi kalau yang tanaman perkebunan kan ada. Ada. Tapi yang tanaman hortikultura dikelola secara besar, ya sepertinya tidak ada. Tidak ada. Oke, Bu Nila, kita ingin tahu juga nih, bawang putih kan selalu menarik untuk dibahas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Sumbar dan di Indonesia pada umumnya. Tapi sebelum kita bahas, kita break sejenak. Oke, Kerabat Andalas TV, kita break sejenak.